Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak yang cerdas, pintar, smart, dan juga bersemangat di pagi ini. Baik, pagi ini Bapak akan menjelaskan atau membahas tentang soal-soal yang sudah Bapak berikan kemarin-kemarin. Inti dari soal yang Bapak berikan kemarin-kemarin semuanya telah dijelaskan di dalam contoh-contoh soal sebetulnya. Termasuk soal tema pun itu sudah dijelaskan di dalam materinya. Tetapi di sini Bapak akan menjelaskan kembali. Ya, ditakutkan ada yang tidak paham atau kurang mengerti. Intinya adalah di saat kalian mengerjakan soal, kalian simak dulu materinya atau dibaca dulu materinya. Kalau sudah mengerti, baru dikerjakan. Ya. Jangan materinya tidak dibaca atau materinya tidak disimak, langsung dikerjakan soal. Ya, nanti kalian tidak bisa menjawabnya. Baik, sekarang Bapak akan membahas soal dari matematika. Pertama adalah penjumlahan bilangan bulat. Ini sudah ada contohnya. Nanti mungkin kalau yang yang nilainya lebih besar itu sama saja Bapak di sini jelaskan yang kecil saja, agar tidak begitu lama. Sini ada soal, kalau tidak salah ini soal di PB, soal di matematika yang penjumlahan bilangan bulat yang pertama. 25 ditambah 10. Nah, kalau ini tinggal disusun ke bawah. Nah, tinggal 25 tambah 10. Tinggal kalian di sini berarti dari belakang menjumlahkannya 5. Kemudian di sininya adalah 3, ya. Nah, sehingga didapat 35, ya. 25 ditambah 10 adalah 30. Nah, ya jelas ya. Nah, sekarang bagaimana jika ada negatif? Nah, seperti ini. Apabila jumlah negatifnya lebih besar, kemudian positifnya lebih kecil, maka ini hasilnya akan negatif. Bapak contohkan negatif ini sebagai hutang. Nah, punya hutang 30. Nah, tambah ini dibayarkan 10. Punya utangnya 30. Dibayar 10. Nah, berarti kan masih punya utang. Berapa sisa utangnya? Utangnya adalah negatif 20, ya, seperti itu. Nah, lihat di sini. Ya, soal nomor 3. Negatif 10 ditambah 25. Negatif 10 ini, angka 10 ini lebih kecil daripada angka 25. Maka ini nanti hasilnya adalah positif. Kalau tadi ini negatifnya nilainya lebih besar daripada yang positif, maka nilainya akan negatif. Nah, ini sekarang punya utang 10. Nah, sedangkan kamu punya uang nih 25. Bayar utangnya 10. Nah, berapa sisa uang kamu? Sisa uang kamu adalah 15. Nah, ya seperti itu. Nah, hasilnya pun positif. Ya, tuh seperti itu. Kemudian ini punya hutang 9 dibayar 9. Berarti berapa? Nggak punya utang, lunas. Nah, atau 0, ya. Nah, ini Bapak dengan metode hutang, bukan mengajarkan kamu berhutang, ya, jangan. Nah, sekarang punya uang 10. Nah, jadi kamu punya uang nih di kantong 10. Nah, kamu ingin bayar hutang nih
pengen bayar hutang nih. Hutangnya berapa? Min 20. Nah, ini tinggal diambil. Jadi, min 10. Jadi, hutangnya 10 yang belum dibayarkan. Nah, yang belum bisa kebayar ya. Ini sama, punya uang 25. Nah, sedangkan kamu ingin membayar hutang. Berapa bayar hutangnya? Hutangnya dibayar 5 katanya. Nah, kita bayar ini dari 25 bayarin utang 5. Nah, berarti sisanya adalah 20. Nah, sekarang punya uang 15, kemudian kamu bayar hutang 15 juga. Berarti hasilnya adalah 0. Betul, tidak punya hutang ya, lunas. Nah, ini sekarang punya hutang 50, kemudian berhutang lagi 25. Kalau ngutang lagi jadi banyak apa sedikit? Jadi banyak. Maka ini hutangnya adalah 75 atau negatif 75. Nah, sekarang punya hutang 30 dibayar 5. Sisa berapa hutangnya? Hutangnya sisa 25 atau negatif 25. Nah, sekarang punya hutang 5 dibayar 25. Berapa sisa uang kamu? Sisa uangnya adalah 20 karena dibayarkan hutang yaitu 5. Ya, jelas ya. Nah, ini apabila ada untuk soal seperti ini seperti ini. Nah, usahakan kalau ada soal seperti ini menggunakan cara, yaitu cara ke bawah seperti ini. Karena Bapak kalau membuat cara seperti ini dalam laptop agak lama, jadi Bapak hanya membuatkan contoh satu saja di sini. Ya, itu sudah jelas ya. Sekarang Bapak akan jelaskan tentang soal matematika yang mengurutkan bilangan bulat. Sudah dijelaskan kemarin bahwa mengurutkan bilangan bulat itu ada dari yang terkecil hingga yang terbesar, atau dibalik dari yang terbesar hingga yang terkecil. Ya, kemarin sudah membuat garis bilangan, ya, garis bilangan bahwa yang terbesar adalah sebelah kanan, sedangkan yang terkecil adalah sebelah kiri. Nah, sekarang ini mengurutkan bilangan berikut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, yang terkecil, berarti yang terkecil itu adalah sebelah kiri. Sebelah kiri nilainya negatif. Negatif, ya. Nah, negatif yang paling kecil itu adalah negatif yang memiliki nilainya paling besar. Lihat di sini. Min 13, min 6, min 10, 0, min 7, kemudian 2, 5, min 4. Nah, ini berarti yang memiliki nilainya besar negatif adalah min 13, kemudian min 10, kemudian min 7, kemudian min 6, kemudian min 4. Nah, kemudian 0. Kemudian 2 dan kemudian 5. Nah, ini 0 ini jangan sampai tidak dibawa angka 0 ya. Nah, seperti itu. Sekarang lanjut. Mengurutkan bilangan bulat berikut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Gedein dulu biar gede. Terkecil hingga terbesar. Nah, masih dari yang terkecil ya. Mana dari yang terkecil? Nah, negatif yang paling besar adalah negatif 11. Kemudian negatif 9. Kemudian negatif 5. Nah, baru berapa yang terkecilnya? Baru nilai yang tidak ada negatifnya, nilai yang kecil. 7 ya. Nah, kemudian 8, kemudian 10, dan kemudian 11. Jangan lupa ketika mengerjakan soal itu harus dibaca benar-benar, jangan sampai angkanya tidak terbawa. Karena matematika itu adalah ilmu pasti.
Apabila satu huruf salah atau satu angka salah, maka dianggap salah. Nah, beda dengan pelajaran tematik. Tema, apabila kamu mendekati itu dapat nilai. Tapi kalau matematika, meskipun salahnya cuman misalkan tidak ada negatif, misalkan di sini tidak ada negatif, nah ini dianggap salah, ya. Nah, seperti itu. Kemudian satu tidak terbawa, itu dianggap juga salah. Ya, makanya harus teliti dalam mengerjakan matematika. Lanjut, nomor 3, urutkan bilangan bulat berikut dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, di sini, terkecil hingga terbesar. Nah, di sini ada terkecilnya mana? Yang paling kecil. Yang paling kecil adalah negatif 8. Negatif 13 ya. Negatif 13. Kemudian negatif 8. Kemudian negatif 7. Kemudian negatif 1. Kemudian kemudian 3 ya. Dan kemudian 5. Nah, ini. Ya, ini masih yang terkecil hingga terbesar. Baik, dilanjut ke nomor 4. Nah, lihat di sini. Urutkan bilangan berikut dari terbesar hingga terkecil. Nah, dari terbesar hingga terkecil. Ya. Nah, ini caranya adalah cari yang besar dulu. Yang besar adalah yang nilainya positif paling besar. Berapa di sini positif paling besar? 12, betul. 12, kemudian 4, kemudian 2, kemudian 0. Nah, nilai 0 ini adanya di tengah-tengah dia. Dia lebih kecil dari 1, lebih besar dari negatif 1 nilai 0 itu ya. Nah, kemudian habis 0 baru nilai yang negatif. Mana yang kecil? Negatif 4. Kemudian negatif 6. Kemudian negatif 10. Nah, ini. Ya, apabila mengurutkan dari terbesar hingga terkecil, maka dari nilai positif yang besar dulu. Ya. Selanjutnya, sama. Urutkan bilangan berikut dari terbesar hingga terkecil. Nah, terbesar lagi. Mana yang paling besar? Nilai positifnya 11. Kemudian habis 11, 9. Kemudian habis 9, apa? Betul, 7. Habis 7, 5 ya. Nah, baru yang nilai negatifnya yang paling kecil. Negatif 6. Kemudian negatif 8. Kemudian negatif 10. Nah, ini nomor 6 banyak yang salah. Kenapa? Karena tidak menggunakan garis bilangan ya. Nah, ini harus menggunakan garis bilangan dulu di sini. Nah, mana ya garis bilangan? Ya, harus menggunakan garis bilangan. Nah, cari dulu garis bilangan. Sulit ya, karena tidak tidak ketutupan oleh kamera Bapak ini. Ntar dulu, ini yang jelas ini pakai garis bilangan. Ini dulu Bapak buat dulu garis bilangannya. Nah, ini dia garis bilangan ya. Saya Bapak perbesar kembali. Nah,
bagaimana untuk mengurutkan garis bilangannya? Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar hingga yang terkecil. Untuk menggunakan garis bilangan, tetap kepada aturan garis bilangan, bahwa nilai yang sebelah kiri negatif dan sebelah kanan positif. Ini tinggal, ini Bapak ini dulu, ya, tinggal seperti ini saja. Misalkan di sini berarti nilainya ya dibuat dari yang terbesar sebelah sini. Berarti berapa ini dari sini, angka di sini? 5. Nah, kemudian 5, 4, Nah, 5, kemudian 4, 3, nah ada nilai 2 ya, 2, nah, kemudian 1. Nah, ini Bapak contohkan seperti ini. Nah, kemudian ada di sini bis 1 0, kemudian negatif 1, negatif 2, ada negatif 3. Nah, ya. Kemudian ada negatif 4. Nah, kemudian ada negatif 5 dan ada negatif 6. Nah, kemudian ada negatif 7. Nah, ya. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini ya. Nah, ya, kalau digambarkan harus menggunakan garis bilangan. Tapi jangan misalkan mentang-mentang soalnya dari yang terbesar hingga terkecil ditulis di sini 5, 2, 1, itu tidak sesuai dengan aturan matematika ya. Nah, ini sekarang sama di sini pun coba ya. Sama di sini pun ya. Kita mulai dari yang terbesar di sebelah kanan. 8, kemudian 7, 6, ada 6. Nah, 5, 4, 3, 2, 1, ada kosong. Nah, kemudian ada negatif 1, kemudian ada negatif 2, kemudian ada negatif 3 nggak ada, dan negatif 4, kemudian ada negatif 5, 6, dan ada negatif 7. Nah, nilainya akan seperti ini ya hasilnya. Yang dituliskan hanya yang bilangannya ada di soal ya, tidak usah di ini biar gampang tidak usah ditulis semua. Misalnya di sini ada 8, 7, 6, 5 itu malah itu salah ya. Seperti ini, kecuali membuat garis bilangan itu harus lengkap. Ya, ini jawaban soal untuk nomor 7 ya. Nah, sekarang ini nomor 8. Bandingkan bilangan bulat berikut, beri tanda. Kalau seperti ini kita tarik aja garis ke bawah sini, itu dianggap kecil. Ini yang dianggap kita garis ini kayak huruf B. Kalau ditarik begini nih, nah, ya, nih. Nah, ini seperti huruf B. Contoh, nah, ini seperti huruf B. Ya, B tuh besar. Ini K tuh kecil ya. Nah, ini jadi kita untuk mempermudah ini ditambahkan aja garis, ini jadi K kecil, ini jadi B besar. Nah, sekarang negatif 16 titik-titik negatif 20.
apabila nilai untuk negatif, apabila nilai negatifnya lebih besar, maka negatif tersebut nilainya itu kecil. Nah, sekarang negatif 16, nah, berarti ini adalah lebih besar dari negatif 20. Nah, berarti negatif 20 ini nilainya kecil dibandingkan negatif 16. Nah, ya, jadi negatif 16 lebih besar daripada negatif 20. Nah, ya. Sekarang nomor 9. Negatif 23 titik-titik 0. Nah, nilai 0 dengan nilai negatif itu nilainya adalah lebih besar nilai 0. Ya, negatif itu sama saja tadi hutang. Ya. Maka ini adalah seperti ini. Kecil. Negatif 23 lebih kecil dari lebih kecil dari 0. Ya. Nah, sekarang 10. Ya. Bandingkan bilangan bulat berikut, beri tanda sama tadi. Negatif 5 berarti apa ini? Lebih kecil dari 10 karena ini nilainya adalah negatif ya. Nah, seperti itu. Nah, itu penjelasan matematika. Ya, mudah-mudahan setelah Bapak jelaskan kalian mengerti ya. Nah, sekarang untuk tema. Nah, ini untuk tema ya. Untuk tema nih. Nah, ini kelompokkan hewan yang ada di dalam teks dan yang kamu temukan ke dalam diagram Venn berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Nah, ini adalah hewannya ya. Hewannya yang akan kita masukkan ke sana. Nih, coba ya. Hewan bertelur. Nah. Hewan bertelur ya. Nah, bertelur nih. Masukin. Nah, kura-kura. Ya. Telur kura-kura. Apa lagi? Nah. Mana lagi yang bertelur? Ayam. Ya. Nah. Tinggal masukin doang ada di sini, jangan ditambah-tambahin. Ini ada yang ditambah-tambahin. Segala ada cacing, Bapak baca kemarin hasil. Kemudian burung. Sapinya ke bawah. Ya. Terus ikan. Terus buaya.
Nah, ya, sekarang beranak. Jadi yang ada di gambar saja, nggak usah kemana-mana yang beranak. Ya, kemudian beranak lagi, ya, cing. Ya, yang beranak lagi. Nah, untuk ikan, kalau ini ikan paus itu beranak. Tapi kalau ikan hiu itu dia bisa beranak dan bisa bertelur ya kalau ikan hiu. Nah, kalau ini ikan paus ini dia beranak. Ini kalau menurut Bapak ini ikan paus ya. Nah, beda kalau ikan hiu biasanya dia mulutnya agak tajam atau agak moncong ke depan ya. Nah, ini kemudian terakhir, nah untuk ular, ular itu bisa bertelur dan dia juga bisa melahirkan. Untuk ular ya, udah cukup seperti ini. Nah, ya binatang yang ada di sini saja ya, jelas ya. Nah, kemudian untuk ini, untuk negara ASEAN ini, negaranya itu ditulis negara yang kemarin kamu sudah ini, misalkan Indonesia dengan Malaysia. Nah, ditulis di sini ya, misalkan tentang kehidupan ekonominya apa nih, misalnya Indonesia ekonomiannya yaitu misalkan dia banyak pertanian misalnya atau industri. Nah, terus misalnya Singapura dia pertanian. Nah, tengah ini adalah persamaan dari kedua negara ini apa, ditulis di sini ya, seperti itu, sama seperti tadi di sini. Nah, ini beranak, ini bertelur. Nah, di tengah-tengah ini beranak dan bertelur ya. Mungkin itu saja penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang sudah Bapak jelaskan. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.